Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Mati dalam Dekapan Jenglot. Darmo tengah memanaskan motornya untuk bersiap-siap menuju kios tempat di mana ia berjualan sate ayam. Kios sate ayamnya jaraknya tak begitu jauh dari rumahnya. Sementara Asih, istrinya, tengah memasukkan bumbu kacang ke dalam panci di dapur. "Bu, cepat, keburu siang," teriak Darmo. "Iya Pak, tolong dong panggilin Dewi, suruh dia beli kecap. Soalnya kecapnya tinggal sedikit, takutnya nanti kurang," sahut Asih. Dewi adalah anak pertama Darmo dan Asih. Usianya masih 15 tahun. Sebentar lagi Dewi akan memiliki adik, sebab Asih saat itu tengah mengandung anak kedua. Usia kandungannya menginjak 8 bulan. Setelah segala sesuatu siap, Pak Sutri itu kemudian berangkat menuju kios sate ayamnya. Sementara Dewi tinggal di rumah dan ditugasi oleh Asih untuk mencuci perkakas bekas membuat adonan sate. Tiba di kios, keduanya saling bergegas menyiapkan dagangannya. Darmo lantas menyalakan arang di tempat pembakaran. "Semoga hari ini laku banyak ya Pak," keluh Asih sambil menata tusukan sate dibungkus daun pisang di etalase gerobak. Memang hampir setahun ini usaha dagangan sate ayam milik Darmo dan Asih sangatlah lesu. Hal ini disebabkan adanya pesaing lain yang juga ikut menjual sate ayam tak jauh dari kiosnya. Meski hanya berupa tenda pinggir jalan, namun sate ayam pesaingnya itu sangat ramai pembeli. Maklum, pesaingan asli berasal dari Madura. Tentu saja rasa sate dan bumbunya yang khas begitu diminati oleh para penikmat sate. Padahal untuk segi harga, sate milik Darmo lebih murah. Sudah 2 tahun ini Darmo menggeluti usaha sate ayamnya. Ia berjualan sate ayam karena harus tetap menafkahi keluarga setelah sebelumnya ia di PHK menjadi seorang supir di salah satu perusahaan distributor makanan ringan. Namun, karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan, di mana salah satu manajernya melakukan penggelapan uang, terpaksa Darmo harus dirumahkan. Pada akhirnya, ia pun ikhlas menerima kenyataan itu. Uang pesangon yang ia dapatkan lantas dijadikan modal usaha berjualan sate. Awalnya memang dengan sate ayamnya terbilang ramai karena rasa satenya bumbunya hampir mirip dengan rasa sate khas Klaten. Namun sejak kehadiran pedagang asal Madura itu, pelanggannya semakin hari semakin menyusut. Darmo sempat berpikir yang tidak-tidak atas seretnya rejeki yang ia alami akhir-akhir ini. "Bu, apa kita diguna-guna ya biar dagangan kita tidak laku?" tanyanya kepada Asih. "Hus, jangan suujon Pak. Mungkin memang lagi waktunya begini. Namanya orang dagang kadang ramai kadang sepi," timpal Asih sedikit menenangkan Darmo. "Tapi ini sudah hampir setahun loh Bu. Sebelum kamu hamil juga sudah mulai sepi. Apalagi sebentar lagi kamu mau melahirkan. Uang dari mana?
Biaya sewa kios juga masih belum ada. Keluh Darmo sedikit kesal menanggapi jawaban Asih. Asih kemudian meminta Darmo untuk beristighfar, sekaligus menasihati agar Darmo untuk rajin lagi beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah. Memang sejak dagangannya sepi, Darmo lebih sering meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim. Darmo lebih sering melamun di waktu-waktu senggangnya. Hari itu lagi-lagi bukanlah hari yang cukup beruntung. Dagangan sate ayam hanya laku sekitar 15 porsi dari 75 porsi yang sudah disiapkan dari rumah. Padahal dulu tak kurang mereka bisa menyiapkan 105 porsi setiap harinya. Dan rata-rata dagangannya selalu habis terjual setiap harinya. Tiba di rumah, Asih langsung memasukkan dagangan daging sate ayamnya yang masih tersisa ke dalam kulkas. Berharap daging ayamnya tidak busuk dan bisa dijual kembali keesokan harinya. "Mbak, bikinin bapak kopi," pinta Darmo kepada anak sulungnya itu. Asih kemudian menghampiri Darmo yang tengah menyulut api untuk membakar rokok kreteknya. Di ruang tengah sambil membuka kerudungnya, ia lalu mengelus-elus paha Darmo. "Sabar ya Pak, ini ujian dari Allah. Mungkin kita kurang sedekah ya," ucap Asih. "Kurang bersedekah gimana? Apa yang mau disedekahkan? Sementara kita saja hidup kekurangan begini. Lihat tuh Dewi, setiap hari tidak pernah aku bekali uang jajan untuk sekolah. Bapak macam apa aku ini?" Jawaban Darmo bernada tinggi. Darmo tak jadi menyeruput kopi yang sudah dibuatkan Dewi dan sudah tersedia di meja tamu. Ia lantas masuk ke kamar, mengganti baju yang berbau sangit dan kemudian keluar rumah dengan sepeda motornya. Asih hanya memandang wajah muram Darmo dan tak berani menyapa untuk menanyakan suaminya akan pergi kemana. Malam itu ternyata Darmo menemui teman SMA-nya. Kepada Selamat, ia menceritakan permasalahan hidupnya. Selamat pun memberikan solusi agar Darmo ke Cilacap menemui salah satu orang pintar untuk meminta pertolongan. Selamat sendiri cukup tahu mengenai orang pintar. Itu karena sering mengantar bosnya ke sana. Dengan nada cukup rendah, khawatir didengar istrinya, Selamat menceritakan kepada Darmo jika usaha bosnya hampir-hampiran bangkrut waktu itu. Namun setelah berulang kali datang ke orang pintar itu, usaha bosnya akhirnya kembali normal. Solusinya ya hanya ke Cilacap. Kamu temui Mbah Purwo, minta penglaris pasti dikasih. Karena beliau memang suka bantu orang-orang yang sedang kesulitan. Maharnya juga gak besar, bisik Selamat ke telinga Darmo. Darmo awalnya dengan tegas menolak. Ia khawatir jika nekat menemui orang pintar itu, maka akan ada dampak buruk bagi keluarganya. Apalagi ia juga khawatir memakai jalan penglaris biasanya seringkali menggunakan tumbal. Namun Selamat meyakinkan jika tak ada tumbal sama sekali. Hal itu dibuktikan dengan bosnya yang sudah 5 tahun menggunakan penglaris. Namun tak ada yang ditimbulkan. "Tenang Mo, aman, gak ada tumbal-tumbalan. Loh buktinya bosku sampai sekarang damai-damai saja hidupnya. Besok aku antar kalau kamu mau." Selamat menawarkan diri. Darmo yang semakin penat mendapat solusi itu akhirnya mengakhiri obrolan. Ia berpamitan untuk pulang. Di perjalanan pulang, ia terus-menerus mengingat-ingat saran dari Selamat.
Pada sampainya, ia meyakini jika sudah tidak ada jalan keluar lain ketimbang harus berhutang ke bank, sebab sudah tidak ada lagi barang berharga di rumah, kecuali kulkas dan TV yang menjadi satu-satunya media hiburan bagi anak dan istrinya. Setibanya di rumah, Darmo langsung memanggil istrinya. Saat itu, Asih sedang tertidur pulas. Dengan setengah menahan kantuk, Asih kemudian terbangun dan langsung menghampiri Darmo di ruang tengah. Darmo kemudian mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Cilacap. Ia meminta izin kepada Asih di larut malam itu. "Bapak besok izin mau ke Cilacap ya Bu. Mau ikhtiar agar usaha kita bisa normal lagi," kata Darmo. "Kok mendadak Pak? Memang ikhtiarnya apa?" tanya Asih penasaran. "Minta penglarisan Bu, tapi aman kok, gak ada tumbal-tumbalan," jawab Darmo. "Istighfar Pak, itu syirik Pak, haram, Ibu gak setuju." "Ingat Pak," ucap Asih sambil menunjukkan arah perutnya yang sedang membuncit. "Kamu mau hidup enak gak? Atau suka dengan hidup seperti ini? Melarat terus menerus?" Nada Darmo meninggi. Dewi yang mendengar suara bapaknya itu lantas terbangun dari tidurnya. Kebetulan pintu kamar Dewi tak tertutup, hanya terhalang kelambu. Ia lalu menguping pembicaraan bapak dan ibunya di ruang tengah. Dewi pun mendengar jika bapaknya kekeh untuk pergi ke Cilacap bersama Pak Slamet. Meski waktu itu ibunya bersikeras untuk melarang. Esok harinya setelah pulang sekolah, Dewi diminta ibunya untuk ikut membantu berjualan di kios. Memang hal ini sudah lumrah Dewi lakukan jika salah satu dari orang tuanya sedang ada keperluan atau sedang sakit. "Bapak jadi berangkat Bu ke Cilacap?" tanya Dewi kepada ibunya yang tengah menata arang di tempat pembakaran. "Kok kamu tahu, Nduk?" jawab Asih dengan kaget. Semalam Dewi dengar pembicaraan ibu sama bapak. "Memangnya bapak mau apa Bu?" "Bapak mau ikhtiar biar usaha kita lancar lagi. Mudah-mudahan bapakmu dilindungi Allah ya Nduk." Bibir Asih sedikit bergetar menjawab pertanyaan anaknya karena menahan tangis. Tampak masih tak ikhlas akan pilihan suaminya melakukan hal itu. Hari itu dagangan masih saja sepi. Pukul 8 malam, Asih dan Dewi memutuskan membereskan dagangannya dan kembali pulang ke rumah. Sementara Darmo belum juga pulang di rumah. Asih tampaknya begitu cemas. Berulang kali mondar-mandir di ruangan tengah. Ponsel Darmo pun tak aktif sendari siang. Sementara itu, Dewi tengah mencuci piring bekas makan bersama ibunya di dapur. Prang, terdengar suatu pecahan kaca di dalam dapur. "Apa itu Nduk?" tanya Asih kepada anak gadisnya. "Gelas Bu, maaf gak sengaja kesenggol," jawab Dewi. Dengan adanya kejadian itu, Asih semakin was-was. Namun kewaswasannya mereda setelah ia mendengar suara motor Darmo memasuki halaman rumah. "Assalamualaikum." Darmo mengucapkan salam sembari memasuki rumah. Disapalah istrinya sambil menyodorkan bibirnya dan mendarat tepat di kening Asih. "Alhamdulillah Pak, sampai juga. Aku dan Dewi cemas Pak nungguin Bapak dari tadi," ucap Asih. Darmo terkekeh, raut mukanya menunjukkan kebahagiaan. Berbeda dengan hari-hari biasanya, di mana ia selalu terlihat murung. Di jinjingnya tas hitam kecil menuju kamar. "Bapak mandi dulu Bu, keringetan,"
nanti bapak cerita ya, kata Darmo keluar dari kamar menuju ke arah kamar mandi, seraya mencubit pipi Dewi. Selepas mandi, Darmo meminta Asih untuk membuatkan kopi dan mie instan. Sementara Dewi masuk ke kamar untuk mengerjakan PR. Sambil memakan mie instan, Darmo bercerita bahwa ia akan kembali ke Cilacap 3 hari lagi. Kata Darmo setidaknya ia akan menginap selama seminggu di sana. Pokoknya tenang bu, aman. Ibu gak perlu khawatir atau berpikir aneh-aneh. Semuanya aman, gak ada yang berbahaya, kata Darmo meyakinkan istrinya. Melihat suaminya pulang dengan kondisi yang baik-baik saja, Asih pun lantas mempercayai perkataan Darmo. Asih mencoba berprasangka baik dengan maksud suaminya itu. Meski di dalam hatinya ia masih tak ikhlas dengan keputusan Darmo memilih mencari jalan keluar dengan menggunakan penglarisan. Tiba di hari itu, Selamat menyambangi rumah Darmo. Ia menjemput Darmo untuk bersama-sama pergi ke Cilacap. Asih pun kaget dengan kemunculan Selamat yang sudah tiba di rumah sepagi itu. Loh, Mas Selamat, kok sudah sampai di sini? Memangnya tidak berangkat kerja? Tanya Asih. Saya sudah keluar kerja Mbak Asih, kan mau ikut kerja sama Darmo. Nanti Darmo jadi bos baru saya, jawab Selamat dengan tertawa kecil. Kamu gak inget apa bu, kan hari ini Bapak mau ke Cilacap. Suara Darmo dari belakang mengagetkan Asih yang tengah berdiri di pintu depan. Astaga, ibu lupa pak, sebentar ibu siapkan sarapan dulu. Dewi keluar dari kamar lalu bersiap-siap pergi ke sekolah. Ia pun lantas berpamitan kepada Darmo dan Asih. Seperti biasanya, Dewi tak pernah sarapan terlebih dahulu. Dewi berangkat ya pak, bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai saja motor bapak Nduk. Bapak mau ke luar kota, motor bapak tinggal. Siapa tahu nanti kamu butuh belanja sama ibu, kata Darmo sambil memberikan uang saku yang lumayan cukup banyak kepada Dewi. Enggak pak, Dewi naik angkot saja, takut ditilang polisi nanti. Enggak salah pak, ini uangnya banyak, lagi dapat rezeki ya. Alhamdulillah, kata Dewi dan dibalas dengan tangan Darmo mengelus-ngelus kepala Dewi. Hidangan sarapan sudah ada di depan meja makan. Kemudian memanggil Selamat dan Darmo yang sedari tadi berbincang di teras rumah. Keduanya langsung menuju ruang makan dan langsung melahap nasi goreng buatan Asih. Asih duduk di samping Darmo sambil berpesan agar tak bermain serong selama berada di Cilacap. Wajar, Asih berkata demikian. Masalahnya Asih baru kali pertama ditinggal Darmo keluar kota dengan waktu yang cukup lama. Tentu saja ada rasa was-was di dalam hatinya. Namanya laki-laki, bisa saja tergoda wanita lain saat jauh dari istrinya. Setelah selesai sarapan, Darmo kemudian masuk kamar dan memasukkan beberapa baju ganti untuk ia bawa ke Cilacap. Ia lalu memberikan sesuatu yang dibungkus koran kepada Asih. Bungkusan kecil itu berisi uang. Namun Darmo tak menjelaskan dari mana uang itu ia dapatkan. Asih pun hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Ia lalu memanjatkan doa kepada Allah agar suaminya dijauhkan dari malapetaka. Doa itu pun dipanjatkan tepat di hadapan Darmo. Pukul 1 siang, Darmo dan Selamat sudah tiba di Cilacap. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke gunung. Untuk nama lokasinya kami samarkan. Lokasi yang sudah ditentukan oleh Mbak Purwo sebelumnya, tempat ini cukup terkenal di Cilacap. Darmo dan Selamat akhirnya kembali naik bus jurusan Cilacap, Jatijari,
Kebumen karena memang lokasi gunung itu berada di sekitar 20 km dari Cilacap kota. Tiba di gunung itu, kedua sekawan itu kemudian mencari sebuah warung makan untuk mengisi perut sekaligus menunggu Mbah Purwo. Mbah Purwo menjanjikan akan bertemu keduanya sebelum asar. Sambil mengisi perut, Darmo dan Slamet berbincang. Jika jalan yang diambilnya ini berhasil, maka Slamet ia dijanjikan akan dibukakan kios sate di wilayah lain dan menjadi cabang dari kios sate miliknya. Pokoknya nanti kita harus sukses bersama-sama, Met. Semoga berhasil, kata Darmo. Iyo, Mo. Aku sudah bosan hidup seperti ini. Pasti berhasil. Buktinya kemarin saja belum apa-apa kamu sudah dikasih uang sama Mbah Purwo. Timpal Slamet. Tak lama Mbah Purwo datang. Ia datang bersama dua orang yang Darmo dan Slamet juga tak mengenalinya. Sudah lama sampainya, Nak. Maaf lama. Tadi Simbah cari minyak dulu sebagai syarat kalian. Perkenalkan, itu Sudir dan Wahyu, murid Mbah, kata Mbah Purwo. Darmo dan Slamet saling menjabat tangan. Kelima orang itu akhirnya larut dalam obrolan di sebuah warung kecil sebelum diajak Mbah Purwo bermalam di rumahnya. Menjelang petang hari, kelima orang itu beranjak menuju rumah Mbah Purwo. Dari lokasi gunung itu yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi pertapaan Darmo. Rumah Mbah Purwo sendiri cukup jauh dari lokasi gunung itu. Mbah Purwo memang bukanlah warga desa di mana lokasi gunung itu berada. Ia juga bukanlah kuncen gunung itu. Namun untuk perkara satu ini, ia ahlinya. Ia cukup tenar, dikenal oleh warga Cilacap dan sekitarnya. Tamunya pun banyak yang datang dari luar Jawa. Sepengakuan Mbah Purwo, ia dulu menjalani laku tirakat selama 5 tahun di gunung itu. Saat menjalani laku tirakat itu, ia mendapatkan sebuah wangsit dan bisa menjadi seperti sekarang ini. Menjadi perantara penghubung manusia dengan jin yang ingin mendapatkan kekayaan. Kamarnya sudah disiapkan, silahkan kalian mandi dulu, nanti kalian tidur di sana ya, kata Mbah Purwo sambil menunjuk ke arah samping kanan ruang tengah di rumahnya. Darmo dan Slamet berpamitan masuk di dalam kamar. Keduanya langsung membereskan barang bawaannya dan bersiap untuk mandi. Setelah selesai mandi, kedua sekawan itu menuju ruang tengah. Mbah Sri, istri dari Mbah Purwo, menyuruh Darmo dan Slamet masuk sebuah kamar. Ternyata Mbah Purwo sudah menunggu di dalam kamar. Saat membuka kamar, aroma dupa dan kemenyan menyeruak ke dalam hidung mereka berdua. Kamar itu merupakan tempat praktek Mbah Purwo. Ternyata Sudir dan Wahyu juga sudah ada di dalam kamar. Kamar itu cukup membuat Darmo dan Slamet merinding. Benda-benda pusaka tertata rapi. Ada pula alat mediumisasi seperti jenglot dan boneka yang dibuat layak pocong tergeletak di sudut kanan kamar. Duduklah, minum air yang di gelas itu, ucap Mbah Purwo sambil menunjuk gelas berisi air putih bercampur bermacam aneka bunga. Karena yang akan mengikuti praktek ini adalah Darmo, maka dialah yang meminum air itu. Setelah itu Mbah Purwo kemudian merapalkan sebagian macam mantra. Darmo diminta menutup mata sementara Slamet disuruh mundur untuk duduk bersila dan bergabung dengan kedua murid Mbah Purwo. Darmo tiba-tiba menggeletak, tak sadarkan diri. Sekitar hampir setengah jam ia kemudian bangun setelah Mbah Purwo memanggil namanya. Apa yang kamu lihat? Tanya Mbah Purwo kepada Darmo.
ada seorang pria gagah menghampiri saya, Mbah. Sosoknya gagah memakai baju-baju seperti kerajaan. Dia meminta untuk saya bertapa ke salah satu petilas di gunung itu, kata Darmo. Mbah Purwo menyudahi ritual itu dan meminta Darmo untuk beristirahat. Masalahnya, keesokan harinya ia akan ke Sendang, tempat pemandian di salah satu gua di kawasan Pantai Sodong, Cilacap. Sekitar pukul 4 subuh, Mbah Purwo membangunkan Darmo dan Slamet. Ia meminta Darmo dan Slamet untuk bersiap-siap menuju goa di depan rumah. Mobil sewaan sudah terparkir, Wahyu dan Sudir sudah menunggu. Mereka berlima akhirnya menuju ke sana sebelum fajar menyembul. Di lokasi gua, sang juru kunci sudah menunggu. Mbah Purwo menghampiri dan berbincang sebentar, entah apa yang mereka perbincangkan. Setelah itu Mbah Purwo mengajak Darmo masuk ke dalam gua. Sementara Slamet menunggu di mulut gua ditemani Sudir dan Wahyu. Cukup lama ritual yang dijalani Darmo di dalam gua. Setidaknya hampir 2 jam lamanya. Sambil menunggu, Slamet iseng bertanya kepada juru kunci gua tersebut. Dari penutaraan juru kunci gua, memang gua itu sering dijadikan salah satu syarat ritual seorang untuk mencari pesugihan. Di dalam gua terdapat beberapa petilasan yang juga dianggap keramat. Pesugihan? Bukan untuk syarat penglaris, Mbah, kata Slamet sedikit terkaget mendengar penjelasan sang juru kunci. Celaka, yang namanya pesugihan pasti meminta tumbal. Gumamnya di dalam hati. Selesai ritual, mereka kemudian kembali ke rumah Mbah Purwo. Sepanjang perjalanan, Slamet terus saja mematung tanpa mengeluarkan sepatah kata pun di dalam mobil. Ia menyesal menyarankan temannya untuk menemui Mbah Purwo. Tiba di rumah Mbah Purwo, Mbah Sri, istrinya sudah memasak sejumlah masakan. Salah satunya terdapat menu ayam bakakak yang ditempatkan di sebuah tempat beranyam bambu. Dan juga terdapat aneka ragam jajanan pasar. Makanan-makanan itu akhirnya dimasukkan ke kamar praktik Mbah Purwo. Sementara itu Darmo dan Slamet diminta menunggu di ruang tengah. Cukup lama keduanya menunggu sebelum Mbah Purwo meminta mereka masuk ke dalam kamar. Makan dulu ini, ayam bakakaknya dihabiskan, jangan sampai tersisa. Kalau tidak sanggup makan berdua sama Slamet, kata Mbah Purwo. Ayo Met, makan, bukannya tadi kamu bilang sudah lapar, ucap Darmo. Sudah makan saja, kamu hanya membantu, tidak akan apa-apa, kata Mbah Purwo seperti sudah mengetahui apa yang dipikirkan oleh Slamet. Saat mencoba makan ayam itu, Darmo dan Slamet saling pandang. Ayam bakakak yang diharapkan akan terasa nikmat, dimakan setelah tidak sarapan tadi. Nyatanya tidak demikian. Ayam bakakak itu terasa anyep, dingin, berbau amis, dan rasa baunya tidak ada sama sekali. Dan rasa bumbunya tidak ada sama sekali, seperti masih mentah. Mbah Purwo hanya berdiam diri memandang Darmo dan Slamet makan. Sesekali ia terus meminta agar Darmo dan Slamet menghabiskan ayam bakakak itu. Darmo dan Slamet terus melanjutkan makan meski menahan rasa mual ingin muntah. Kemudian Mbah Purwo mendekati keduanya. Diusaplah mata keduanya dengan menggunakan ibu jari. Saat membuka mata, mereka melihat ternyata mereka tengah memakan ayam bakakak tersebut bersama sejumlah makhluk tak kasat mata. Raut muka makhluk tak kasat mata itu bermacam-macam. Keduanya menunduk dan tetap melanjutkan makan meski dalam keadaan takut. Entah apa yang membuat Mbah Purwo membuka mata batin mereka berdua. Yang jelas saat itu mereka berpesta makan dengan kawasan jin. Setelah ayam bakakak habis termakan, Mbah Purwo memberikan penjelasan bahwa esok hari adalah tepat malam Jumat Kliwon.
Darmo diminta kembali ke gunung itu untuk bertapa seorang diri semalaman dimulai selepas Isya hingga waktu subuh. Darmo dan Selamat akhirnya kembali ke kamar tidurnya. Mereka tak berani membicarakan mengenai kejadian memakan ayam bakakak tadi. Namun di sisi lain, hati Selamat tergetak ingin memberitahu mengenai ritual pesugihan yang ia ketahui kepada Darmo. "Mo, kamu yakin akan melakukan ini? Kamu tidak akan menyesal," kata Selamat. "Sangat yakin, Mat," sahut Darmo saat itu tengah rebahan di dalam dipan. "Mo, tapi ini ritual pesugihan, bukan penglarisan. Aku tahu setelah dapat informasi dari juru kunci gua itu," ucap Selamat. Jawaban mengejutkan terlontar dari mulut Darmo. Ia meminta Selamat tak perlu khawatir dan merasa bersalah. Sebab sejak pertemuan awal Mbah Purwo sudah memberitahu kepada Darmo jika apa yang dilakukannya hingga sejauh ini adalah ritual pesugihan. Ia juga baru memberitahu kepada Selamat bahwa Mbah Purwo sempat memberikan uang kepada dirinya untuk diberikan kepada anak dan istrinya sebelum menjelang ritual selanjutnya. "Aku sudah tahu, Matt. Tenang saja. Aku tidak akan menumbalkan istri dan anakku. Pesugihan ini yang aku rasa tepat buatku. Bukanlah penglarisan yang kamu rasakan. Kalau penglarisan lama sekali itu efeknya," ucap dia.